inilah yang saya katakan bahwa para polemikus ini kerjanya tuh saling tabrak. Saling tabrak. Kainama dengan leluasa seenak udel, dia memberikan penafsirannya terhadap Alkitab Kristen. Sedangkan salah satu pujaan di kalangan polemikus Islam, yaitu Donditan, ya, yang juga katanya membela akidah Islam, Donditan berkata bahwa ya patung itu berbahaya. Ajaran bidat itu sudah ada dari zaman awal-awal. Masa Petrus Katolik katanya? Ajaran bidat ada. mengatakan Ajaran bidat itu sudah jadi anatema semua jadi itu. Kristus. Bu, Paus Kalitus itu bidat, Bu. Paus Simplicius itu bidat, Bu. Paus Itu keturunan Herodias, tahu nggak? Istrinya Herodes. Paus itu ada juga tidak pernah membuat ajaran baru di luar Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC, ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Kita ketahui bersama para Polikardus ini kehabisan cara untuk menghancurkan Islam, terutama di Indonesia. Segala cara sudah mereka lakukan. Mulai dari mengirim orang-orang ke pelosok-pelosok untuk mempengaruhi umat muslim yang ada di daerah. Terus mereka juga melakukan indomisasi. Mereka memberi bantuan di tempat-tempat terjadi bencana, tetapi harus didoakan secara agama mereka. Terus kita juga melihat bagaimana fitnah dan hujatan dibuat oleh para Polikardus. Website-website yang menyamar sebagai Islam, mempengaruhi umat muslim yang awam, yang akidahnya sedang lemah. Belum lagi kita lihat upaya-upaya mendiskreditkan Islam, melebahkan Islam secara hukum di pemerintahan. Kita lihat mereka terus merengek, mengatakan bahwa Islam menzolimi mereka, padahal yang terjadi itu semua skenario mereka. Gereja tidak bisa didirikan karena mereka nggak punya izin. Karena gereja tersebut dilarang berdiri oleh pendeta yang ada di sana, oleh gereja yang ada di sebelahnya. Jadi persaingan antar gereja membuat gereja yang lain ingin berdiri di daerah tersebut itu pasti susah. Yang melarang sesama Kristen, tapi yang disalahkan Islam, yang dipojokkan Islam. Mereka terus merengek meminta pemerintah untuk menekan umat muslim. Ini sadis ya teman-teman. Dan kita tahu, tidak sampai di situ. Upaya adu domba juga terus dilakukan oleh para Polikardus. Mereka stres melihat bagaimana kekompakan umat muslim. Kalaupun terjadi gesekan, terjadi cekcok, beda pendapat, itu hal yang biasa. Tetapi semua diselesaikan dengan tabayun. Islam punya aturan yang jelas, punya kaidah yang jelas, bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi di internal. Beda dengan mereka, yang sampai detik ini, 2000 tahun sudah berlalu, tapi mereka masih bingung siapa Tuhannya. Dan karena kebingungan mereka berantem. Mereka ribut. Mereka baku hantam, teman-teman. Untungnya, ini ributnya di medsos. Kalau ini ributnya secara langsung, ketemu langsung, mungkin sudah bunuh-bunuhan mereka. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman dulu. Yang satu mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa. Yang satu lagi mengatakan tidak, Yesus hanyalah ciptaan mula-mula. Yang satu lagi bilang enggak, Allah Bapa itu adalah Yesus yang sudah kembali ke surga. Perbedaan pendapat mereka membawa mereka ke jurang permisahan. Antar mereka baku hantam, ribut, perang, saling bunuh-membunuh. Bahkan tercatat di dalam sejarah, perang yang menghasilkan jumlah korban terbanyak adalah perang sesama Kristen. Bukan perang dunia ya. Perang karena perbedaan pendapat, siapa itu Yesus, Kristen mana yang benar, Katolik atau Protestan, itulah yang membuat dunia ini kacau balau. Jumlah korban terbanyak di dunia, bayangkan. Masih tercatat sampai detik ini sebagai jumlah korban terbanyak dalam perang, teman-teman. Ngeri. Ngeri. Dan itulah yang ingin mereka lakukan kepada Islam, mencoba mengadu domba antar sesama apologet Islam. Mereka bingung melihat apologet Kristen di medsos ini berantem terus.
Jadi mereka ingin cari barter, cari remis kalau orang bilang. Cari remis, ingin menyamakan kondisinya. Mereka coba adu domba. Si A diadu domba sama si B, C sama si A. Mereka putar-putar terus. Mereka buat propaganda dan fitnahan. Dan salah satunya adalah Andre Tungtung, yang kita tahu belakangan ini sibuk membuat konten-konten yang isinya adu domba, mencoba mengadu kita. Tapi apakah itu berhasil? Kita simak. Bisa ya, bisa muka gedek, bisa betul-betul apa ya? Kalau saya, itu adalah sesuatu yang saya tidak yakini, saya tidak ngomong. Kalau saya ngomong, saya akan langsung merasa bahwa, aduh, hati nurani saya ini gerak nih. Tapi orang ini kok saya bilang unik, karena Nona Sweety bilang kebanyakan dosis. Ya gitu deh, saya nggak komen deh ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Ketika Kainama mengatakan Alkitab dan Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Di dalam section ini saya akan tunjukkan bahwa Kainama berargumen dengan sangat berbahaya. Karena dia malah melawan akidah Islam. Kita lanjutkan teman-teman. Untuk mengingatkan orang Islam yang ada di situ, kamu bukan tempatmu di sini. Pergi dari sini. Seperti pesanku di dalam kitab ini. Ikuti dia yang namanya Ahmad. Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang namanya roh kebenaran itu. Di dalam bahasa Ibraninya Ahmad. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 menyatakan demikian. Jadi begitu penghibur itu datang, bahasa Yunaninya paraklete atau parakleitos. Bahasa Arabnya apa? Namanya Ahmad. Ahmad. Oke. Ahmad. Ahmad. Oke lah, itu lafalnya Kainama lucu ya. Oke lah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita barusan mendengarkan bagaimana Kainama mengatakan bahwa Yesuslah yang bilang dalam Yohanes 16 ayat 7 akan datang seorang laki-laki yaitu namanya Ahmad ya, Ahmad gitu kan ya, menurut Kainama ya. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut, inilah yang saya katakan bahwa para polemikus ini kerjanya tuh saling tabrak. Saling tabrak. Kainama dengan leluasa seenak udel, dia memberikan penafsirannya terhadap Alkitab Kristen. Sedangkan salah satu pujaan di kalangan polemikus Islam, yaitu Donditan, ya, yang juga katanya membela akidah Islam. Donditan berkata bahwa ya kalau kitab Yahudi cuma boleh ditafsir orang Yahudi, kalau kitab Kristen hanya boleh ditafsir orang Kristen, kalau kitab Islam hanya boleh ditafsir oleh Muslim atau ulama, begitu kan ya? Memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan tanah siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Jadi kita harus kembali, siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Memang yang berhak. Itu adalah sebuah perkataan dari Donditan, dan kali ini perkataan Donditan itu dilanggar oleh Kainama. Ya sesama mereka saling seruduk sebenarnya, cuman mereka malu-malu aja untuk ngakuin karena sebenarnya mereka saling berbeda, saling tabrak-tabrakan. Tapi ya sekali lagi kenapa saya ngomong kayak begini, karena bagi saya sebagai seorang Kristen yang kitabnya dibahas-bahas terus oleh kedua orang tersebut, kami tentu sebagai orang Kristen berhak dong untuk kemudian menyatakan keberatan kami. Ya kita tahu ya, upaya tersebut terus dilakukan oleh Polycarpus. Dan mohon maaf, sampai detik ini nggak ada satupun yang berhasil. Mungkin kadang ada beda pendapat antar apologet Islam, tapi itu hal yang biasa. Hal yang lumrah terjadi, teman-teman. Nggak mungkin kita bisa 100% setuju dengan apa yang disampaikan teman kita. Nggak mungkin. Orang yang kembar saja, ya kembar itu antar abang dan adik, bisa jadi beda pendapat. Yang satu mau makan Indomie yang goreng, yang satu mau rebus. Seleranya beda, pendapatnya beda. Apalagi ini antar teman, lumrah. Tetapi yang paling penting teman-teman, perbedaan itu tidak membawa kita kepada perpisahan. Tidak membuat kita ribut.
tetapi kita diskusikan perbedaan tersebut. Apalagi ini perbedaan hanyalah bagaimana kalian mengartikan, bagaimana kalian memahami kitab orang lain. Bukan kitab kita sendiri. Kalau di Islam kita clear kok, pemahaman kita tentang Allah, tentang bagaimana kita masuk surga, bagaimana cara hidup kita, itu sudah clear. Sedangkan yang dibedakan antara Ustadz Kainama dan juga Kodondi, itu hanya penafsiran kitabnya orang lain. Nggak penting-penting amat. Nandar sama Sueb juga kemarin seperti itu. Setelah kita ngobrol, ya kita ngomong, dua-duanya menerima perbedaan. Begitu juga dengan Ustadz Kainama dan Kodondi. Ini dua orang ini sangat dekat. Mereka berteman baik. Mau bagaimanapun Polycarpus coba adu domba, itu tidak mungkin akan berhasil. Karena kita sebagai teman-teman mereka juga akan menasehati, memberikan inputan. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka ada yang ribut, pasti yang akan didukung adalah yang dekat sama mereka. Yang akan didukung adalah yang memberikan keuntungan. Pak Bom Bom ribut sama Wak Donat. Orang lebih condong ke Pak Bom Bom. Kenapa? Karena dianggap Pak Bom Bom lebih besar. Pak Bom Bom lebih banyak donatur, lebih banyak domba yang bisa dibagikan kepada mereka. Jadi kalau mereka, itu nggak ada orang-orang yang bisa jadi penengah. Kita lihat setiap konflik yang terjadi antar Polycarpus. Ada nggak yang jadi penengah? Enggak. Yang ada, makin terpecah mereka. Yang satu akan gabung ke kubu yang satu lagi akan ke kubu lawannya. Makin besarlah keributan antar mereka. Itu Polycarpus. Islam nggak seperti itu. Ya, Islam nggak seperti itu. Dan ini saya kasih contoh ya, bagaimana Polycarpus ribut. Ini video terbaru, baru kemarin kita rekam ya. Ini orang-orang yang terus ribut sampai detik ini, karena bingung siapa Tuhannya. Bingung siapa Tuhannya ya. Ini yang teman-teman harus highlight. Ya, kalian kasih tinta emas kalau perlu, supaya kalian tahu bahwa sampai detik ini masih bingung. Masih bingung. Bukan tentang segenap primatistis yang dipaku di gereja itu. Tidak pernah mereka menjelaskan. Orang Katolik berani menjelaskan, orang membeberkan. Ini yang diterima, ini yang ditolak, dianggap heresi. Mereka tidak berani menjelaskan selama ini. Di YouTube mereka apa tidak pernah berani. Katolik itu kita anggap ada heresinya. Contohnya Injil yang lain apa? Yaitu ada keselamatan di luar daripada Kristus. Injil ada 300. Ada sekitar 300 surat. Ada Bapak, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Barnabas, ada Injil apa nih? Ada itu memang sudah tahu. Ada Pesita dan lain-lain. Itu nggak pernah dikutip oleh Irenaeus, Hippolytus, Athenagoras sebelum ada Katolik. Katolik itu tidak diterima dalam pengkanonan. Kalau Bapak bilang begini, kamu Katolik itu tidak mempunyai Petrus itu mempunyai surat Petrus itu apa? Yohanes itu apa? Itu kan penulis semua. Itu kan ada rasul Katolik semua itu. Petrus itu mendirikan. Siapa bilang? Surat 1 Petrus. Oh, jadi rasul Katolik itu si Petrus. Aduh, Kapan Bu, si Petrus jadi Katolik? Aduh, kamu ini. Bu, Ibu. Pada bulan kata Kristen itu munculnya di Antioquia. Katanya Kristen Antioquia itu bukan Katolik. Orang Katolik ada di sana. Katolik itu organisasinya baru ada setelahnya, Bu. Petrus itu yang mendirikan gereja di Antioquia dan itu disebut Tenang dulu, itu Kristen Antioquia, Kristen mula-mula, itu bukan Katolik, Ibu. Katolik itu. Katolik itu. Udah ada Paulus. Patrice Alergo berbohong, Bu. Aduh, itu kenapa? Untuk membenarkan diri kamu, untuk supaya teologi kamu bisa berkembang dengan baik, mau tidak mau kamu harus memfitnahkan orang-orang itu, kamu memfitnahkan orang Katolik. Patrice Alergo nggak berani tampil, nggak berani statement kamu. Ibu Dulu ini tidak kerasukan roh patung. Roh patung itu berbahaya. Ajaran bidat itu sudah ada dari zaman awal-awal. Masa Petrus Katolik katanya? Bu, ajaran bidat itu mengatakan bahwa ajaran bidat itu sudah jadi anatema semua jadi itu. Kristus. Bu, Paus Kalitus itu bidat, Bu. Paus Simplicius itu bidat, Bu. Paus itu keturunan Herodias, tahu nggak? Istrinya Herodes. Paus itu ada juga
tidak pernah Bongkar. membuat ajaran baru di luar Katolik. Jadi ngikut Tidak pernah ngaku membuat ini. ajaran. Walaupun mereka melakukan Katolik itu banyak kesalahan, membuat mereka ajaran tidak di luar pernah membuat Rasul. kesalahan. Walaupun Paulus membuat kesalahan, tapi Paulus tidak Itu pernah membuat Herodias ajaran yang minta baru. kepala Yohanes. Ajaran Mariologi oleh lagi. Paulus. Itu keturunannya. Mana ada ajaran Mariologi di dalam Alkitab? Gak ada. Nggak, Itu kan dogma. jangan Itu dibawa kan terlalu dogma. jauh, Pak Dogma Frans. adalah ajaran kami. Nanti ada yang denger gak enak. Iya, Pak Frans, kita baiknya diem aja Pak, kayaknya Pak. Pak Frans, kita diem aja. Biar aja. Nabi-nabi palsu yang berbicara tentang Alkitab. Diserang ngomongannya itu. Iya, sebentar. Izin Kak User 783. Izin saya berbicara. Bukan seperti itu menurutku ajaran yang disampaikan oleh atau yang dibawakan oleh Kristus. Ketika Anda mengklaim rasul-rasul itu adalah Katolik, sejak kapan? Kalau sebentar abangku, sebentar. Kalau Yesus membawakan satu gereja dan sebentar, Adam itu beragama Ada di Islam. kisah para rasul, kata Katolik ada di kisah para rasul 31. Adam. sebentar dulu. Adam Kisah itu para dapat rasul. beragama Islam. Kau punya agama, Mormon ada di Alkitab ada, Betel ada di Alkitab ada. Nih, Sebentar kata dulu, selamat itu aduh. juga ada. Kata selamat itu juga ada di Alkitab, tetapi Kemudian kamu pakai itu Antioquia Kristen itu tuh, yang di kisah di jemaat mula-mula pertama disebut apa Kristen di Antioquia. Palingan kamu punya dasar itu dan kamu akan lari ke Paulus. Palingan begitu sudah. Kami sudah tahu kamu tadi ujung-ujung lari ke User ini Baru maksudnya, ya, Bu, boleh muncul lagi dengan- ibu, Ya, sebentar, Bang. Ibu, Iya. Ibu nggak Tidak, pernah baca. semua itu ajaran sesat semua. Ibu Ajaran rokok, sesat iya. semua itu. Ibu rokoknya ini ya, Bu. Baca tulisan Rasul. Kalau ibu tuh baca tulisan Rasul, ibu tahu yang tulisan siapa. Yesusnya apa? Baptislah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan wartakan sampai ke ujung dunia. Kamu punya agama sudah wartakan ke berapa negara di dunia ini? Ibu Ibu rokoknya udah rokoknya merah apa? Ibu ini rokoknya udah garam merah. Suaranya berat. Ada berapa negara? Kamu tidak mengikut semangat perintah Yesus. Wartakanlah kepada segala bangsa tuh menjadi baptis. Iya. Api rokoknya awas Bu, kebakaran nanti. Kamu sudah masuk berapa negara? Orang Katolik di seluruh dunia itu ada. Katolik memang gitu. Katolik berhutang Cari negara nyawa. apa? Coba dengar Negara yang dulu. dilarang oleh pemerintahnya. Kecuali Ibu. negara yang dilarang oleh pemerintahnya, makanya Katolik tidak bisa masuk. Katolik berhutang nyawa kepada Nggak usah sebut Katolik dulu Pak. Jangan sebut Katolik. Kecuali negara yang melarang tidak boleh masuknya agama di luar, misalnya di luar Islam atau di Hindu, baru kami tidak masuk. Tapi kalau negara yang membiarkan, kami akan masuk. Kami mengikuti perintah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Itu adalah misi kami dan kami sudah menghayati sampai dalam hati. Makanya kami serahkan kami anak-anak untuk dididik menjadi misionaris kemana-mana setiap mereka pergi. Karena kami sudah menghayati. Kami kita doa Maria dulu ya. Ayo, Iman kami lebih cepat dengan sana sini. Iya. Sebentar Bu, kita mau berdoa boleh? Kita doa Sebentar Ibu, kita mau berdoa boleh? Kami menghayati bahwa iman Maria di Alkitab. Mari kita berdoa. Saya sendiri yang memimpin doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kiranya Roh Kudus mendamaikan hati kami supaya tidak ada yang menghakimi dan membidatkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, kita harus berdoa. Bu, Kami itu Kita berdoa lagi. Iya, mari kita berdoa. Omong Iya. tentang kami Katolik ini terlalu banyak bilang kami menyembah patung, kami menyembah Bunda Maria. Kita kami- berdoa lagi. Kami menyembah Paus. Begini banyak Bu, kalau enggak bertobat punya Bu. kesabaran sampai di Ini mana? Katolik suruh Tapi bertobat kalian dulu. tidak pernah rasa bersyukur bahwa apa yang kamu Bapak, pegang Alkitab. jangan dipantasi, Kamu punya. Kalau tanpa adanya Katolik tidak mungkin adanya Alkitab. Bu, kita Kalau tanpa Aduh, kita buktinya. mari kita berdoa. Berdoa dulu, Bu. Berdoa dulu. Tidak kalah dengan Turki Ottoman. Ayah Sofia direbut toh. Ayah Sofia direbut toh.
kita mau Ayah Sofia direbut, jatuh ke tangan orang Muslim, toh? Jatuh ke tangan orang Muslim, toh apa? Apa? Kami percaya kepada mulia. Gereja mula-mula Ortodoks dan Katolik itu menyimpang. Kamu tahu tidak perang Lepanto? Kalau tanpa perang Lepanto, tuh Eropa sudah menjadi Islam. Balik ke ajaran Rasul yang asli. Kamu kadang-kadang tuh jahat mulut kamu tuh. Jahat mulut kamu tuh terhadap kamu. Setia Novanto itu Ayah Sofia kamu tahu. Ayah Sofia itu kalah perang. Kalah perang kepada Konstantinopel dengan Turki Ottoman. Orang rebut itu apa tuh dengan Ayah Sofia itu rebut. sampai ke Turki jauh deh. Ngoper kiri Pak Guru Zendi, ngoper kiri dikit. Ya, baliklah putar balik. Tanpa perang Lepanto, itu Eropa menjadi Islam semua. Antar mereka masih suka membidat-bidatkan sesama Kristen. Kenapa seperti itu? Karena yang Trinitas merasa dia yang benar. Merasa kalaupun dia membidatkan orang-orang Kristen yang lain, itu sah-sah saja. Dan memang sejarah seperti itu. Ada legitimasi dari gereja memperbolehkan mereka membidatkan ajaran-ajaran Kristen yang lain. Bahkan, gereja memperbolehkan untuk menghabisi nyawa mereka, teman-teman. Menghabisi nyawa orang-orang yang punya pemahaman berbeda dengan Trinitas. Sedangkan Oneness mengatakan bahwa Trinitas ini hanyalah pemenang doktrin, bukan kebenaran. Hanya karena kamu menang saat konsili, itu tidak menjadikan kamu sebagai kebenaran. Enggak. Bahkan konsili tersebut adalah konsili yang cacat. Karena tidak dihadiri oleh korum. Yang datang hanya 1/4 dari tamu undangan. Artinya 3/4 orang tidak memberikan suara. Sangat berpengaruh. Kalian bisa bayangkan kalau ada pemilu yang hanya diikuti 1/4 warga Indonesia. Yang punya hak pilih tentunya. Apa yang terjadi? Maka presiden tersebut akan dibilang kalah sama kotak kosong. Lebih menang kotak kosong. Dan kita tahu, yang namanya pemilihan, itu syarat dengan muatan politik. Sangat tinggi ya. Kecurangannya itu berpotensi untuk sangat besar. Dan kita lihat bagaimana konsili itu campur tangan dari Kekaisaran Roma. Jadi siapa yang lebih dekat dengan Kekaisaran Roma saat itu, dialah pemenang konsili. Dan kita tahu, Oneness itu adalah pengajaran yang pernah dimusnahkan, tetapi kok bisa muncul lagi? Apakah orang-orang ini belajar dari buku-buku Oneness zaman dulu? Athanasius? Tidak, teman-teman. Oneness sudah pernah dihilangkan. Pemikiran Athanasius sudah pernah dimusnahkan. Bukunya dihilangkan. Orang-orangnya dimusnahkan. Dibumi hanguskan. Dimatikan. Tapi kenapa bisa muncul lagi? Karena memang belum final. Karena memang konsep Kristen ini, kalau mau Anda berpikir, Anda akan menemukan banyak sekali. Banyak sekali kemungkinan, probabilitas dari siapa itu Yesus. Karena memang Yesus nggak pernah ngomong kalau dia Tuhan. Jadi kalian mau jadikan dia apapun masih bisa. Masih terbuka peluang. Selama pintu belum tertutup, masih ada segala kemungkinan. Betul tidak? Ini yang membedakan kita dengan mereka, teman-teman. Kalau di Islam sudah clear, sudah penutup. Contohnya, ada orang yang ngaku nabi sekarang. Apa yang terjadi? Masuk rumah sakit jiwa atau penjara. Pilihannya cuma dua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah dia. Clear. Setiap pengajaran Nabi itu sangat jelas. Sehingga kita nggak perlu menerka-nerka. Beda dengan mereka. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Masih bingung sampai sekarang. Yang satu ngeklaim masuk surga, yang satu lagi juga sama. Yang satu ngeklaim bidat-bidat yang lain itu akan masuk neraka. Halo? Siapa Anda? Anda jadi pemilik surga? Anda jadi perwakilan Yesus? Atau apa ini? Itulah kekonyolan mereka, dan kita akan terus mempertunjukkan bagaimana Polycarpus ini baku hantam, supaya orang-orang seperti Andre Tunggal, ya pendeta-pendeta yang lain, itu sadar, teman-teman. Daripada kalian sibuk membahas apologet Islam, para mualaf, mending Anda bereskan dulu internal ini. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan pendeta Andre Tunggal, Mel Atong, mencoba menasihati Polycarpus yang lagi baku hantam ini. Belum pernah ya? Belum pernah saya melihat Andre Tunggal ngomong sama Billy Lin. Udah, jangan lagi berantem. Ngomong sama si Erben, jangan lagi Anda sesat-sesatin sesama Kristen. Nggak ada, teman-teman. Belum pernah kita lihat upaya yang positif dari para pendeta yang ada di medsos ini ya, yang kita lihat,
yang kerjanya bahas agama Islam, yang kerjanya bahas para apologet Muslim. Nggak ada. Jadi mereka hanya menghabiskan waktunya dengan membahas orang-orang lain gitu, bukan internalnya diberesin. Kadang keluarganya kacau balau. Keluarganya sedang kacau balau. Harusnya mereka bereskan dulu itu. Ya, itu sih saran dari saya, dan kita akan terus menampilkan ini supaya mereka tersadarkan, supaya mereka bisa berpikir untuk membereskan internalnya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.